saudara, kembali pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari bersukacita bagi Tuhan. Mari memuliakan namanya lewat pujian-pujian kita. Tuhan baik. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita makan pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau mengiringi lagu pujian kita. Kita mau katakan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Puji bersama Allah, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi akan pujian. Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Puji Dia. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, besarkan agung namanya. Puji dan pusaka halamin, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Kau baik ya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, bersama agung namanya. Pujian serta kala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Kau baik ya Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Kau baik ya Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Oh, Kau baik ya Tuhan. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya atas segala kasih anugerahnya. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala nama. Haleluya, kami menyiapkan hati kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan pujian penyembahan kami. Kami mengundang hadirat-Mu berkarya di dalam setiap pribadi kami. Kami percaya tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih anugerah-Mu. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu, hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan menghapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Haleluya. Di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, kan Ku angkat tinggi. Kan Ku angkat tinggi tanganku, dan Ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, jemaat anugerah-Mu. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Dan mengangkat tinggi tangan. Benar Tuhan, kami angkat tangan di dalam Engkau. Dan Ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. For your patience never leave me, and you'll never forsake me. On your patience never leave me, and you'll never forsake me. On your patience never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me,
ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Haleluya, terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah. Mari Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita bersyukur atas segala kasih anugerah dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu, waktu yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari ya Bapa, untuk kami tetap berada di dalam rumah-Mu, berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, terus berkarya di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kami yakin percaya jamahan-Mu Tuhan, kami percaya anugerah-Mu Tuhan, kami percaya belas kasih-Mu Tuhan. Kau nyatakan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang untuk berada di dalam doa kembali. Tadi pagi kita telah mengangkat segala doa dan pergumulan kita, khususnya di dalam rintisan gereja internasional. Kita yakin dan percaya pada saat-saat ini Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Dan saya mendorong saudara, pada saat ini kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya biar pemulihan terjadi terus, biar masa-masa pandemi ini cepat berakhir. Dan telah kita lihat tadi, mendengarkan sesuatu firman Tuhan tadi pagi, bahwa langkah kita, iman percaya kita pada masa-masa sulit, pada masa-masa seperti kita berada di dalam kegelapan. Tapi saya mau katakan bahwa terang dari Kristus akan menerangi setiap langkah kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Di situ akan kita melihat dan kita mau percaya atas segala janji Tuhan. Kita mau berdoa biar terus Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita di tempat ini. Kita diberkati di dalam hal keuangan, kita diberkati di dalam rumah tangga, kita diberkati di dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah dan sekolah. Dan kita yakin percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan tidaklah sia-sia. Berakhir untuk kegiatan konferensi di Arizona, di Prescott, gereja Prescott, dan kita lihat pada sore hari ini kita bawa di dalam doa untuk gereja rintisan kita yang baru. Ada Pastor Adrian and Emily Martinez yang akan melayani di Papeete, Tahiti, di Polene, negara French Polynesia. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Ben and Janet Minabul di Honiara, Solomon Island. Kita juga mau bawa di dalam doa Pastor Alex and Claudia Otero yang melayani di Cúcuta, Colombia. Dan kita juga mau berdoa untuk Pastor Mario and Christy Mejia yang akan melayani di Lima,
Peru. Dan ini ada gereja baru secara internasional dari konferensi Prescott. Kita yakin percaya bahwa belum lagi gereja-gereja lokal, tapi kita percaya bahwa inilah sesuatu yang kita lakukan, hasil dari buah. Walaupun pada masa-masa ini wabah ini melanda dunia, tetapi pekerjaan Tuhan terus akan tetap dilakukan. Amin. Jadi saya mendorong saudara, kalau saudara pada sore hari ini ada pergumulan doa, ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara, kita akan doakan bersama-sama. Kita percaya, dan saya yakin percaya bahwa setiap pribadi kita memiliki kebutuhan doa, tapi hati yang terbuka untuk melihat kuasa anugerah Tuhan, kasih Tuhan, untuk mendorong iman percaya kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara, kita akan bersatu di dalam doa dengan kebutuhan yang saudara tadi lihat di layar. Ini adalah mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang baru, yang merintis atau yang mengambil alih. Tapi kita percaya bahwa secara internasional suatu pekerjaan Tuhan terus dinyatakan di dalam persekutuan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berpengharapan di dalam Engkau, dalam iman. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau Tuhan atas segala kebenaran akan firman-Mu. Engkau yang menyertai langkah kami, Engkau yang memulai hal yang baru di dalam persekutuan kami di dalam Engkau. Dan pada saat ini kami datang di dalam iman percaya. Kami yakin dan percaya Engkau menempatkan kami di negara ini ya Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang indah, rencana sukacita untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami adalah bagian yang mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa dan negara kami dipulihkan Tuhan dari segala apa yang terjadi dari dalam masa-masa pandemi ini. Segala keuangan dan segala aktivitas akan terjadi pemulihan Tuhan. Dan kami percaya biarlah semua itu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu dinyatakan Tuhan. Dan kami percaya setiap pribadi kami memiliki kebutuhan ya Bapa. Dan saat kami membuka hati di dalam Engkau, Engkau yang berkarya, Engkau berbicara bagi kami. Dan kami rindu Tuhan jamahan-Mu Tuhan, apapun itu kebutuhan kami ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami memohon, kami berseru di dalam Engkau. Dan Engkau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan pada saat ini ya Bapa. Dan kami yakin percaya seberapa kami yang hadir, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir karena nama-Mu yang dipermuliakan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan ucapan syukur kita. Kita katakan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersukacita berada di dalam rumah Tuhan. Dan saya yakin percaya apa yang Tuhan lakukan memulai hal yang baik bagi kita di dalam persekutuan kita. Dan kita tetap bersukacita karena Tuhan selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita di dalam kasih anugerah-Nya. Saja kita akan memberikan persembahan kita. Hal-hal di dalam persembahan adalah saya yakin dan percaya mungkin saudara menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Para saudara yang memahami, mengerti apa itu di dalam hal-hal memberi. Dan saya percaya dengan hati yang terbuka, saat saudara melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, saya yakin percaya bahwa ini adalah suatu bukan hanya sekedar berbicara di dalam hal memberi, tetapi saya mau katakan bahwa ada suatu nilai yang tidak dapat kita ukur, nilai yang tidak dapat kita lihat atau rasakan. Tetapi ada sesuatu nilai hal yang rohani adalah berbicara mengenai sesuatu anugerah atau berkat sebagai rasa ucapan syukur kita di dalam setiap sumber keuangan kita. Saya dan keluarga sudah melakukan hal-hal ini, sudah bertahun-tahun setia di dalam hal memberi. Dan saya melihat sendiri, amin, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, saya akan percaya bahwa semua anugerah Tuhan. Dan begitu kami merasakan pertolongan Tuhan di dalam keuangan kami yakin percaya juga, kita semua yang hadir pada saat ini, Tuhan mau berperkara juga di dalam kehidupan saudara, khususnya di dalam keuangan, saat saudara memberi dengan hati yang terbuka.
Mari kita akan memberikan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Biarlah kemuliaan-Mu nyata ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami yakin percaya bahwa pada saat kami bergumul, ya Bapa, Engkau melihat hati kami yang terbuka untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati persembahan kami ya Bapa. Berkati ya Bapa kami memberi di dalam Engkau. Karena kami yakin percaya bahwa pemberian kami Tuhan, Engkau tidak melihat nilainya ya Bapa, tapi hati kami saat kami memberi Tuhan. Karena kami memahami mengerti bahwa Engkau yang terlebih dahulu telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberi, mari kita pujian bagi Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Seberapa saudara membawa Alkitab, kita akan membuka di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan 24. Lukas pasal 15 ayatnya ke-11 sampai dengan ke-24. Saya membacakan kepada kita semua perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambul itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami pada sore hari ini mengenai anak yang hilang. Kami yakin percaya ada suatu pesan yang Engkau mau sampaikan bagi kami. Engkau memperlengkapi, Engkau menyempurnakan apa yang kurang di dalam apa yang kami sampaikan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang menuntun kami, langkah kami. Terima kasih ya Bapa untuk jawaban dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami, langkah kami. Dan kami siap mendengar daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Inilah ibadah kita yang kedua di tempat ini pada bulan ini, dan khususnya setelah kita meresmikan untuk adanya Baby Church di Kalimalang kembali. Dan puji nama Tuhan, suatu hati yang senang seperti apa yang kami bicarakan di dalam fellowship tadi malam bersama dengan keluarga pastor dan jemaat di Harapan Indah di rumah Pak Parlin, dan Pastor Jack dengan penuh sukacita bahwa dia sangat senang untuk adanya Baby Church dan dia siap melangkah untuk kembali ke Jakarta meninggalkan Bekasi, karena Bekasi sudah ada gereja, dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan, dan kita melihat ada suatu hal yang baik yang Tuhan lakukan yang mulai dinyatakan di dalam pelayanan kita. Kembali di dalam khotbah pada sore hari ini adalah berbicara mengenai suatu anak yang hilang. Perumpamaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berbicara mengenai anak yang hilang. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin percaya bahwa ada suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kalau seperti kita lupa menaruh sesuatu, atau kita kehilangan sesuatu, dan apa yang kita cari atau apa yang telah hilang, itu sesuatu benda itu, pas saat kita menemukan, kita sangat senang. Dan khususnya di dalam yang sering sekali kita lupa adalah tentang kunci. Saya waktu masih kuliah, kunci motor itu sering kali ketinggalan di parkiran, dan belum ada seperti heboh-heboh waktu itu kehilangan motor atau begal atau hal yang lain. Tetapi seringkali tukang parkir di kampus menolong dan membantu menyimpan kunci tersebut, dan saya akan membayar lebih dari tarif parkir sebagai rasa terima kasih kepada tukang parkir, karena dia telah membantu. Karena akan mengalami suatu kesulitan. Saya ingat waktu kakak saya datang ke Bekasi, dan saya ajak dia ke Ragunan melihat-lihat binatang di Ragunan.
Lalu tanpa saya sadari kunci motor saya hilang. Saya ingat itu mungkin hal yang lama sekali terjadi. Dan kami sampai malam di Ragunan. Untung waktu itu security-nya mengerti tentang motor. Dan kunci gembok yang ada di motor tersebut digergaji. Dan kuncinya tersebut dicabut lalu dipasang seperti tanpa memiliki kunci, dan akan nyala terus kecuali kalau saya memutuskan kabel tersebut. Dan itu adalah suatu hal yang sangat penting tanpa kita sadari, dan itu akan selalu membuat suatu kebingungan di dalam kehidupan kita kalau kita kehilangan sesuatu. Dan pada sore hari ini kita merenungkan tentang kenapa sesuatu anak tersebut berharap sesuatu, mengharapkan mendapatkan suatu warisan. Kalau kita lihat di dalam budaya di Israel, mungkin seperti kita di Sumatera, anak laki-laki mendapat suatu warisan dari orang tua. Dan seorang orang tua ini memiliki 2 anak. Tetapi anak yang pertama mungkin belum saatnya orang tua memberikan apa yang menjadi haknya. Tetapi dia meminta, dan saya percaya bahwa itu adalah suatu gejolak anak muda. Ingin sekali melakukan sesuatu yang dia berpikir tentang kehidupan kedagingan atau kehidupan di dalam bagaimana mengekspresikan kehidupan itu yang sebenarnya. Kita lihat yang pertama pada sore hari ini. Saya mau mengambil yaitu di dalam tema atau apa yang menjadi bahasan kita adalah keinginan daging menjauhi kita di dalam persekutuan, menjauhi kita dari rencana Tuhan. Saya yakin percaya bahwa anak muda ini, amin, bukan sesuatu hal yang saya mau katakan kepada saudara, bukan sesuatu hal yang bisa dia mengadakan suatu, menunjukkan suatu kedewasaannya. Tetapi saya mau melihat bahwa dia terfokus dengan apa yang menjadi keinginan dirinya. Hal itu seperti saya seringkali mengalami di dalam kehidupan saya. Saya ingin sekali tidak berada di dalam otoritas orang tua saya. Saya ingin mendapatkan suatu kebebasan. Saya ingin mau pergi, saya tidak mau dikontrol. Saya ingin mau melakukan segala sesuatu apa yang saya anggap menjadi baik. Tetapi belum tentu baik menurut atau dari pandangan orang tua saya. Sama halnya di dalam kehidupan kita, kekristenan kita juga sama demikian. Mereka menganggap selama masih berada di dalam gereja, terlibat di dalam pelayanan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, yang penting selalu berbuat baik. Orang berpikir bahwa it's okay, nggak apa-apa. Saya melakukan ini adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 64 ayat ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bukan berbicara tentang kejahatan atau tentang dosa, tetapi kemampuan orang-orang untuk selalu menganggap atau membenarkan apa tindakan yang dilakukan untuk membenarkan diri kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita tadi melihat, merenungkan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan anak muda ini setelah mendapatkan harta warisannya. Dia berfoya-foya bersama dengan teman-temannya. Dan seringkali bahwa hal-hal tersebut ketika kita menikmati kekayaan atau kita memiliki uang, teman-teman kita banyak, saudara-saudara kita banyak. Tetapi kalau kita melihat ketika kita tidak memiliki apa-apa, apakah ada teman? Apakah ada saudara? Kita melihat, merenungkan di dalam bacaan kita pada saat ini. Tetapi apa yang dialami anak muda ini,
Dia mengalami tentang apa yang disebut tentang mendapatkan jawaban tidak sesuai di dalam apa yang dia rencanakan dari awal. Dari kehidupan yang berfoya-foya, lalu timbullah suatu bencana, timbullah sesuatu yang tidak pernah kepikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Seperti pada saat-saat ini, ada banyak sekali orang menjadi suatu kebingungan. Biasanya memiliki suatu penghasilan yang tetap, memiliki suatu penghasilan yang besar. Tapi karena adanya pandemi ini, kebingungan. Karena tidak biasanya, tetapi pengeluaran tetap sama. Lalu ia pergi dan bekerja. Ini adalah awal sesuatu pertobatan, melangkah, merenungkan. Saya lihat keputusan anak muda ini di saat-saat dia mengalami kesulitan. Saya percaya ini adalah hal yang sangat susah, yang sangat sulit untuk dilakukan. Yang biasa di dalam hidup tercukupi atau berada di dalam hal kemewahan. Atau di dalam, kita lihat bahwa keluarga anak muda ini adalah keluarga orang yang bercukupkan. Mereka memiliki orang-orang yang bekerja di dalam usaha atau menjadi di dalam kegiatan orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dialami di dalam kehidupannya, ketika dia mencari atau membenarkan apa yang dia pikirkan untuk mengisi perut saja, mengisi dari sisa-sisa makanan babi, itu adalah suatu hal yang sangat menjijikkan. Ada banyak sekali, amin, kita berpikir bahwa ketika tidak bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan sesuatu. Keinginan-keinginan tersebut seakan-akan kita mau memenuhi apa yang menjadi hasrat di dalam kehidupan kita. Di dalam iman percaya kami mengikuti Tuhan bersama dengan keluarga, tidaklah seperti jalan tol atau jalan-jalan di luar negeri yang begitu mulus. Kadang naik, kadang turun, lewati gelombang, kerikil-kerikil. Tetapi yang menjadi pegangan kami, bahwa di dalam Tuhan itu ada jawaban. Kami melihat bagaimana, melihat ke belakang, bagaimana ketika kami tidak berada di dalam Tuhan, begitu berat, bergumul di dalam untuk membangun suatu hubungan, bergumul di dalam keuangan, bergumul di dalam hal-hal yang lain dan keluarga besar. Tanpa terasa, ketika merenungkan, ketika kami mengambil keputusan, kami harus mengikuti Tuhan. Dan itulah awal ketika kami berada mengikuti rally di Malaysia. Saya mengingat kembali sore hari, seperti sesuatu berbicara kepada kami. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu meninggalkan keluarga kamu. Kamu berada di dalam hal apa sekarang? Bukan di dalam hal liburan, bukan berada di dalam hal yang foya-foya bersama dengan teman-teman, tetapi ada suatu pesan-pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami, bahwa untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Tadi malam kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan, ada banyak pastor yang telah datang menginvestasikan hidup mereka, keuangan mereka di Indonesia ini. Dan ada banyak orang-orang yang diubahkan di dalam pelayanan, termasuk saya dan saudara. Dan kita bersyukur karena Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam hal itu, di dalam kehidupan kita. Bahwa keputusan yang terbaik yang anak muda lakukan ini adalah berbalik kembali, untuk kembali kepada orang tuanya, kembali kepada Bapa. Dia menyadari bahwa dia telah berbuat dosa terhadap surga dan kepada Bapa. Keputusan berserah kepada Bapa. Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu,
dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat kita berserah, pada saat kita tidak bersandar di dalam pemikiran kita, disitulah Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tidak melihat bahwa Tuhan bisa menempatkan saya untuk melakukan merintis kembali gereja di Kalimalang ini. Tidak pernah berpikir di dalam pemikiran saya yang adalah saya lebih baik untuk saya bekerja, lebih baik saya untuk mengumpulkan harta, dan saya merasakan suatu kenyamanan di dalam pekerjaan saya. Saya merintis melakukan sesuatu, membuka suatu perusahaan saya. Tetapi apa yang saya lihat ketika ada suatu tantangan untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, saya mengingat, oh iya, benar Tuhan, Engkau telah memanggil saya, Engkau telah menyelamatkan saya. Bukan saya untuk terfokus di dalam hal-hal yang dunia tawarkan, tetapi apa yang Engkau tawarkan di dalam kehidupan kekekalan. Lalu anak muda ini berkata, aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa di dalam ayatnya ke-19. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia menyadari bahwa dia tidak layak. Dia menyadari bahwa ada dosa yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupannya. Dan kita kembali di dalam poin yang ketiga, bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada kita saat kita datang merendah di hadapannya, saat kita datang di dalam Dia. Tetapi kita lihat adalah hati seorang Bapa ketika kita merespon untuk menerima Dia, untuk kita dapat menyerahkan segala apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi suatu pergumulan kita. Kita lihat di dalam ayatnya ke-22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ada sukacita berbicara di dalam keselamatan. Ada sukacita berbicara di dalam janji Tuhan. Ada sukacita saat kita berada di dalam hubungan kita di dalam Tuhan. Karena apa yang kita cari, kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal ketiga ayatnya ke-16. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ada penebusan, ada karya, ada anugerah di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita membuka hati kita, pribadi kita. Kita mau merendahkan diri di hadapannya. Kita mau mencari lebih lagi, mendekatkan diri di dalam rencana Tuhan, di dalam panggilan, di dalam anugerahnya, di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita lakukan pada saat-saat ini. Mungkin kita bisa melihat pada saat-saat pandemi ini, tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa janji Tuhan selalu melekat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saat kita mendekat, tangan Tuhan terbuka menerima kita. Apapun itu keadaan kita, Tuhan tidak mau melihat di dalam apa yang menjadi bagian dari masa lalu kita. Iblis sangat senang untuk menarik kita kepada masa lalu seperti berada di dalam tanpa pengharapan, menawarkan sesuatu di dalam hal-hal keinginan dunia. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua pada saat ini, bahwa Tuhan telah mengulurkan tangannya kepada kita, sama seperti hati seorang bapa, di mana anaknya yang telah hilang dia menganggap telah mati, yaitu di mana kehidupan lama tidak diingat lagi, tetapi berbalik untuk berada di dalam pengharapan pada saat anak tersebut datang di hadapannya. Bagaimana dengan saya dan saudara?
Adakah kita pada sore hari ini mau menundukkan diri, mau percaya dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita? Saya mau katakan, seperti awal apa yang saya buka di dalam khotbah pada sore hari ini, ada kebahagiaan tersendiri jika sesuatu benda yang sudah lama atau sesuatu yang hilang kita temukan kembali. Demikian juga hati Bapa saat menerima kita, saat kita datang di dalam Dia, dan ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami mendengarkan pesan yang berasal daripada-Mu, pesan yang mengubahkan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang terhilang di hadapan-Mu, tapi kami tidak mau terhilang terus ya Bapa, dibawa oleh pengaruh dunia. Kami mau datang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Engkau menerima kami. Ini adalah berbicara hati Bapa, dan saya akan memberikan undangan bagi saudara pada sore hari ini. Mungkin saudara menjadi bagian apa yang disebut dengan anak yang hilang. Tetapi pada sore hari ini Tuhan menawarkan, marilah kepada, mari bersukacita di dalam. Tuhan tidak melihat masa lalu, tetapi Tuhan melihat masa depan. Karena masa depan yang Tuhan sediakan adalah masa depan yang indah, sesuai dengan firman. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa ketika saudara mau merespon, mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara, saudara harus bisa meninggalkan dosa, baik dosa masa lalu, sekarang, atau sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Dan hal yang sederhana saudara katakan, ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Saya datang di dalam Engkau, saya membutuhkan Engkau Tuhan. Tolong saya. Kalau itu saudara pada sore hari ini, pada saat kita menundukkan kepala kita, pada saat kita menutup mata kita, kalau Roh Kudus berbicara dalam kehidupan saudara, silakan angkat tangan saudara, dan saya akan mendoakan saudara. Ini adalah berbicara mengenai undangan. Kalau tidak ada pada sore hari ini, altar terbuka pada sore hari ini. Mari kita maju ke depan, mari kita memenuhi altarnya. Mari kita berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita mengambil sesuatu bagi Tuhan. Kita akan meninggalkan tempat ini dengan penuh sukacita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita penuhi altar kita, kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala lawatannya. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Engkau memenuhi setiap hati yang merespon, yang datang di altar-Mu pada saat ini, yang berbicara di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau melihat Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan Tuhan mereka. Engkau bersama dengan mereka. Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Dan kami percaya Tuhan di dalam Engkau, Engkau nyatakan kemenangan di dalam pribadi. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih atas segala kebaikan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih. Kebaikan dan anugerah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita bagi berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadat kita. Terima kasih untuk saudara yang setia datang di dalam pelayanan ini, dan saya yakin percaya bahwa semua apa yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari tetap mendukung di dalam doa untuk pelayanan di tempat ini. Saya yakin percaya bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan yang akan menyatakan kebesaran dan kemuliaannya di dalam setiap pribadi kita. Mari kita satu di dalam doa dan kita akan mengakhiri. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Engkau berfirman dan menguatkan setiap hati kami. Kami mengangkat pujian dan telah memberikan ya Tuhan persembahan ucapan syukur kami. Dan itulah semua kami memberi ya Bapa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Penyempurnaan daripadamu dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan Engkau menguatkan kami ya Bapa di dalam iman kami. Kami melihat Tuhan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terus ya Bapa di dalam pekerjaan-Mu, khususnya di Kalimalang ini. Terima kasih Tuhan hamba-Mu yang kami bawa di dalam doa. Engkau menguatkan mereka terus ya Bapa di dalam langkah awal untuk melayani Engkau di dalam tanggung jawab yang begitu besar yang Kau berikan. Dan ya Tuhan kami yakin percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Engkau selalu ya Bapa menopang Tuhan. Ya Tuhan menuntun Tuhan sehingga mencapai apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa saat kami membuka hati, mengarahkan hati dan mempercayai kami di dalam Engkau. Di situ kami melihat berkat yang Engkau curahkan ya Bapa. Engkau memberkati setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati kehidupan anak-anak kami, keluarga kami ya Bapa. Dan semuanya itu dalam pelindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami percaya. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dari segala apa yang ada terjadi di dalam dunia ini ya Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Yang menuntun kami, membawa kami di dalam rencana-Mu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.